Halo, nama saya Bambang, pemenang dari Be a Champion. Karena saya menjadi pemenang, jadi ditugaskan nih untuk menjawab pertanyaan yang ada di kotak ini. Kita buka ya. Wah, lumayan juga pertanyaannya, ada 15. Ya, kita baca satu-satu ya. Halo Kak, mau tahu dong keseharian kakak, kerjaannya apa, kesukaannya apa, hobinya apa? Kalau keseharian sih ya karena jadi kepala keluarga ya, pasti keseharian ya bersama istri, bersama anak juga bermain gitu ya. Kalau habis dari kantor, kalau siangnya ya pasti di kantor. Kemudian kalau kerjaan ya pasti di bea cukai ya, di laboratorium kalau saya. Kalau kesukaan sih mungkin olahraga kayak pingpong gitu suka. Main game juga suka, cuma ya harus tahu waktu lah kalau main game. Kemudian pertanyaan nomor 2, boleh di-spill dong Kak rahasianya biar bisa pinter kayak kakak. Gimana bagi waktu belajar sama kegiatan sehari-hari? Jadi kalau dibilang pinter nggak juga sih sebenarnya, beruntung aja. Ya kita pasti harus belajar ya, harus belajar, rajin belajar, jangan sampai malas buat belajar ya. Belajar itu nggak harus baca buku sih sebenarnya. Dari ketemu sama orang juga sebenarnya bisa belajar. Pinter-pinter lah gunain waktu kita, jangan sampai dipakai buat main game terus. Ya main game mungkin bisa kali ya, cuma jangan sampai keterusan lah, dibarengin sama interaksi sama orang lain gitu ya. Biar nambah pengalaman juga. Waktu sekolah dulu mata pelajaran favoritnya apa Kak? Dan boleh cerita dong prestasi kakak waktu zaman sekolah dulu. Mungkin SD SMP itu saya suka matematika ya. Suka matematika, cuma begitu SMA itu saya pindah ke kimia sih, karena ya mungkin ada ketertarikan yang lain lah. Jadi saya jadi suka kimia. Kemudian kalau prestasi mungkin beberapa kali ikut lomba di universitas gitu ya waktu itu. Jadi ikut lomba-lomba yang diselenggarakan sama mereka. Itu saya pernah dapat juara 3, juara 2 gitu ya. Motivasinya apa waktu pertama kali tahu ada kompetisi ini sampai akhirnya kakak memutuskan buat oke deh ikutan. Jadi pas ada info ini sebenarnya yang tahu itu teman saya satu orang aja di ruangan. Cuma dia habis itu ngasih tahu ke teman-teman yang lainnya termasuk saya, ada lomba ini Be Champion, ikutan coba, kamu kan jago, kata dia sih, tapi aku merasa gak jago sebenarnya. Terus ya udah saya ikutan, tertarik buat ikutan ini. Ya alhamdulillah bisa sampai sini gitu. Bisa kakak ceritain dari awal ikut BAC persiapannya gimana, prosesnya dari fase KLC Warzone dan Chronosphere gimana sampai akhirnya lolos top 20. Ya jadi saya kan BLBC ya, itu di laboratorium bea cukai. Mungkin ilmu bea cukai juga masih belum semuanya tahu gitu. Apalagi Kementerian Keuangan ilmunya sangat luas sekali. Ya tapi saya coba-coba baca di website gitu ya. Karena saya melihat perjuangan dia di kamar yang belajar dengan senyap tanpa ketahuan. Baca peraturan terkait BMN, terkait APBN dan lain sebagainya gitu. Saya coba-coba baca aja supaya nambah pengetahuan. Semoga aja ada yang nantel gitu ya. Kemudian nomor 6, pas orang kantor atau atasan langsung kepala kantornya tahu Mas harus ikut ke 20 besar, responnya gimana? Ada pesan dari orang kantor? Ya pasti responnya sangat bagus ya, mendukung karena ya mewakili kantor juga sebenarnya untuk datang ke sini gitu ya bersama teman-teman dari unit yang lain di satu Kemenkyu gitu. Nah ya pasti atasan sangat support, mendukung saya sampai di detik ini. Ya terima kasih untuk komandan-komandan saya di BLBC kelas 2 Surabaya. Kemudian nomor 7, ada persiapan khusus nggak sih waktu masuk ke fase Battle of Inferno atau babak 20 besar? Persiapan khusus sih sebenarnya ya nggak bisa dibilang khusus juga sih, saya cuma nambah bacaan aja, nambah bacaan terkait tadi APBN, PMN, kemudian pajak gitu. Pokoknya ya coba baca-baca, siapa tahu ada yang nyantel. Yang belajar dengan senyap. Nomor selanjutnya 8. Menurut kakak siapa lawan terberat di fase Battle of Inferno? Di sini bersama 19 orang lainnya, menurut saya semuanya jago-jago sih ya. Dari Direktur Jenderal yang lain mesti punya kemampuan masing-masing gitu. Ya
jago semua sih kalau menurut saya. Nggak ada yang nggak ada yang 2 hours later. Saya anggap di bawah saya itu nggak ada lah, pokoknya mereka jago semua gitu. Malah saya merasa diri saya yang paling nggak jago karena saya mungkin satu-satunya yang dari kimia gitu, sementara yang lainnya berhubungan sama akuntansi, sama dari PKN STAN juga. Apa game tersulit waktu Battle of Inferno? Punya tips and trick waktu ngerjain jenis soal tertentu? Bisa tolong dicontohin. Yang tersulit mungkin ya yang baru saya alamin tadi ya, di game terakhir untuk menentukan kode-kode dari gemboknya itu ada 4 angka kan ya, kita harus cari kode angka-angkanya itu gitu. Itu berat banget, apalagi gemboknya nggak cuma 1 tapi ada 6 gitu ya. Wah itu panjang banget sih. Tapi ya alhamdulillah ketika dapat 2 digit ya saya coba digit-digit yang lain gitu ya, kan kemungkinannya tinggal 1/100 ya, saya coba satu-satu sampai 100 kali, alhamdulillah dapat gitu ya. Apa memorable moment saat fase Battle of Inferno? Memorable moment ya pasti ini ya yang baru saya alamin juga gitu, dimana tadi Konita itu dia ngerjainnya cepet banget gitu, dapat 3-4 kotak langsung selesai, sementara saya baru 1 gitu. Ya itu agak lumayan down sih, tapi saya harus ingat yang tetap usaha aja, nggak usah terpaku sama orang lain gitu. Walaupun aku di situ udah yakin kalau aku nggak bakal menang, tapi aku tetap berusaha buat ngebuka. Ya kita kerjakan sebisa kita, ya alhamdulillah ternyata bisa nyusul gitu ya. Gimana perasaannya setelah jadi champion juara BAC? Pernah nyangka sebelumnya nggak sih? Kalau nyangka ya mesti enggak ya, karena ya datang ke Jakarta 20 besar itu juga udah suatu prestasi menurut saya. Cuma ya kita begitu datang ke sini ya saya coba jalanin aja gitu. Ikut stage 1, stage 2, stage 3 ya saya ikutin aja. Semoga lolos ya alhamdulillah sampai stage 6 dan jadi juara. Untuk perasaannya ya pasti saya senang banget ya, karena ya juara, bayangkan gitu, juara di antara teman-teman Kemenq yang lain gitu kan. Kemenq kan banyak banget orangnya ya, sementara ya alhamdulillah saya bisa jadi juara gitu. Ya seneng banget pasti, dan ya saya ucapkan juga terima kasih buat keluarga dan terutama istri ya, yang sudah memberikan doa dari rumah sana kepada saya gitu. Dan juga pasti support dan dukungan dari teman-teman serta panitia yang ada di sini gitu. Siapa orang pertama yang kakak beritahu waktu jadi champion BAC? Orang pertama ya pasti istri dulu ya, saya kasih tahu istri, dan juga orang tua saya kasih tahu ya saya jadi juara alhamdulillah gitu. Terima kasih banyak doanya, udah ya selalu mendoakan dari hari pertama, hari Selasa ya, dari hari Selasa, Rabu sampai sekarang hari Kamis. Masih terus didoakan, terima kasih banyak. Kemudian pertanyaan selanjutnya 13, kalau rate 10 sampai 100 buat be a champion secara keseluruhan mau nilai berapa? Ya pasti nilainya udah sangat bagus ya, kalau menurut saya 90 gitu. Apalagi ini di champion pertama, tapi kakak-kakak di sini baik dari panitia penyelenggara sampai tim kameramen segala macam itu semuanya udah kerja keras dan memberikan hasil yang terbaik. Itu menurut saya keren banget sih, karena ya baru pertama gitu tapi udah sekeren ini, keren banget. 90 itu udah sangat tinggi menurut saya. Kasih pesan buat acara BAC dong kak, dan mungkin harapannya untuk BAC tahun depan. Ya semoga nanti BAC makin banyak yang ikutan ya, teman-teman dari seluruh Kemenq makin banyak yang ikutan, dan ya persaingannya bakal jadi lebih ketat lagi gitu, dan makin seru lagi nanti penyelenggaraannya gitu ya. Kalau bisa sampai 1 bulan gitu di sini ya. Saya nggak rela sebenarnya. Pertanyaan terakhir 15, pesan buat pemirsa dan teman-teman warrior lainnya. Pesannya ya jangan lupa tonton BAC ini, ya pasti ini udah episode terakhir ya. Mungkin maksud Anda tonton, bagi yang belum. Pesannya ya terima kasih banyak atas dukungannya dari episode 1 sampai episode yang terakhir ini. Makasih atas supportnya, udah mau nonton dari awal sampai akhir. Ya semoga di acara BAC selanjutnya kita akan melihat champion yang lebih keren lagi daripada saya. Dan juga jangan lupa teman-teman buat persiapkan juga tuh, nggak hanya be champion tapi
ya persiapkan juga untuk kompetisi lainnya ataupun mungkin buat kegiatan akademik lainnya gitu. Ya terus belajar pasti, main game perlu tapi sedikit aja biar refresh otaknya, dan ya terus berusaha gitu ya. Kita komunikasi, interaksi sama orang itu juga udah termasuk belajar. Jadi keep studying ya. Oke. Itu mungkin yang perlu saya jawab ya, udah habis. Terima kasih. Dah.